Jemaat diundang untuk berdiri. Hari ini merupakan ibadat kita yang pertama dalam tahun 2021. Kita sudah melewati perjalanan tahun 2020. Dahulu kita mengawali tahun 2020 dengan beribadah. Sekarang pun kita juga melakukan hal yang sama. Mungkin kita merasa takut atau khawatir, gelisah, dan sebagainya, karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga, pekerjaan, gereja di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, tetapi kita juga percaya bahwa Allah Sang Pengantar Waktu yang abadi senantiasa berkarya. Dialah yang akan memimpin perjalanan umat-Nya. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah, Sang Penguasa Waktu yang abadi, yang senantiasa menyatakan kasih setia-Nya kepada kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 397 bait 1 dan 3. Geng wancinya kita nilar warsa lami kiona pai panjang nyawarsa enggal puniki nadya tansah ketan duki bekjolan bilai neng krono siyeng Gusti kita sang basuki. Sile andongakno mriraharjo salam panyo mantep ing pracaya wasembodo kesangira sumene mring Gusti miwah asih mring sesami yeku jati diri ning putra putraning Gusti. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh untuk kita. Saudara-saudara, tenangkan hatimu, arahkanlah kepada Tuhan. Dalam hati kita masing-masing, baiklah kita mengindahkan firman dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan.
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, bait 1, 2, 3, dan 4. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan, membaca firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita bersama-sama mohon bimbingan Tuhan, sehingga apa yang kita renungkan nanti bisa kita resapi bersama, dan terlebih kita menjalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami selalu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini, sehingga Tuhan kami bisa bersama-sama bersekutu di sini untuk membangun ibadah menyambut tahun baru Tuhan, tahun 2001 Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi dan kuasai, baik yang menyampaikan, terlebih yang mendengarkan Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu Tuhan bisa kami resapi, terlebih bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk sebelum kita membaca firman, kita pujikan Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu kita ambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop
penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalalah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, selamat memasuki tahun baru 2021. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi bila menengok ke belakang, betapa tahun 2020 bagi banyak orang, bagi banyak bangsa di seluruh dunia
adalah merupakan tahun yang berat karena pandemi COVID-19. Bagaikan merayap di lorong yang gelap, ancaman kematian setiap saat, banyak korban berjatuhan, keluarga banyak mengaduh, perusahaan bangkrut, pabrik gulung tikar, banyak terjadi PHK, dan waktu terasa berjalan demikian lambat. Tidak ada yang tahu dengan pasti bahwa tahun 2021 yang akan kita jalani ini. Banyak orang juga bingung, cemas, bahkan pesimis, putus asa untuk melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa depan yang cemerlang yang disediakan Tuhan itu adalah langit baru dan bumi baru. Langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru itu turun dari langit. Artinya bukan berasal dari dunia, bukan hasil karya pencapaian manusia, melainkan dari Allah sendiri. Ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya yang dikasihinya. Artinya, kompaknya persekutuan antara Allah dan manusia, demikian baik dan indahnya. Suatu situasi yang tidak ada derita, tidak ada perkabungan, tidak ada maut, dan tidak ada air mata. Ia menjadikan segala sesuatu baru, yang lama telah berlalu. Dia adalah Sang Alfa dan Sang Omega, yang mencengangkan bagi kita bahwa dasar dan ukuran penilaiannya dalam mengisi waktu ini adalah bukan besarnya atau salahnya, bukan benarnya atau salahnya doktrin agamamu, bukan pula sejauh mana kerajinan ibadahmu mengikuti semua ritual agama, melainkan dinilai, diukur dari bagaimana sikapmu kepada sesama. Saudaraku yang bahagia, yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menggambarkan dengan perumpamaan kepedulian dengan saudaraku yang paling hina ini, yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang terasing, yang sakit, yang terpenjara. Apa yang sudah kita lakukan kepada mereka? Saudaraku yang bahagia, yang dikasihi Tuhan, seperti para gembala dan orang Majus yang datang mengitari palungan, menyaksikan bayi Yesus di Natal yang kita rayakan seminggu yang lalu. Kini pun kita juga mengitari palungan dan menyaksikan sang bayi itu sebelum bergegas pergi memasuki tahun baru. Kita mendapatkan penyertaan dan tuntunan menuju langit baru, bumi baru yang kekal. Inilah yang aku berikan kepadamu. Apakah yang akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menjalani tahun baru 2021 harus tetap semangat dan optimis bahwa Tuhan pasti beserta kita, bersama kita, menolong setiap pergumulan hidup kita. Kita yakin penyertaan Tuhan memampukan kita
melewati tahun 2021. Seperti juga yang telah kita alami, Tuhan menyertai kita melampaui tahun 2020. Bahkan kita telah mendengar kabar gembira. Kemarin, Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa imun COVID-19 sudah siap untuk seluruh rakyat Indonesia, dan semuanya itu gratis. Tentu ini harus disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita semua, bahwa keadaan di tahun 2020 pastilah akan semakin lebih baik. Harapan kita pula bahwa nantinya kita akan segera bisa menjalani ibadah-ibadah kita seperti yang terdahulu. Kita bisa melaksanakan secara langsung. Selamat Tahun Baru, Sugeng Warso Enggal, Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Saat teduh untuk kita semua. Bersyukur kami semua, Tuhan berkati, bisa melewati tahun 2020. Sekarang kami memasuki tahun baru 2021. Besar harapan kami, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami dan memampukan kami bisa menjalani hidup seperti yang Engkau inginkan, bahwa kami memiliki kepedulian terhadap mereka yang hina, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang terpenjara. Karena peduli kepada mereka sama halnya dengan peduli kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, ajarilah kami juga senantiasa bisa berpikir yang positif dan terus dengan semangat yang baru, bahwa dalam tahun yang baru ini, tahun 2021 ini, kami juga yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai bersama kami. Dan ajarilah kami untuk selalu kuat menghadapi setiap problema, setiap tantangan yang sudah berada di hadapan kami. Kami harus yakin bahwa tahun ini, tahun yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan besar harapan kami bahwa janji-janji para pemimpin negeri kami bisa dibuktikan, termasuk imun COVID-19 sungguh bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga harapannya adalah rakyat Indonesia semakin optimis, semakin terjaga kesehatannya, dan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia semakin sejahtera. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan gerejawi di seluruh jajaran GKJW, kiranya terus ada di dalam penyertaan Tuhan, semua boleh berlangsung dengan baik, baik itu yang se-GKJW, se-MD Besuki Barat, maupun se-Lumajang. Inilah Tuhan seru doa kami, semuanya kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 331, bait 1 dan 3.
ada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta yang percaya kepadanya, tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Madah syukur. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan. Persembahan, dasar persembahan, kita ambil dari Roma 12 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama kita menyerahkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 335, bait pertama sampai yang selesai. Manusia yang menaburkan benih, tetapi
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mengawali tahun baru 2021 ini, di tengah-tengah ibadah kami juga telah bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kami satukan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami persembahkan. Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan memberkati saudara kami yang ditugaskan untuk mengelolanya. Kami yakin dan percaya bahwa persembahan kami akan berdaya untuk kehidupan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu di Jemaat Lumajang ini, mulai dari yang balita, anak, remaja, dewasa, sampai dengan yang lansia. Kiranya mereka semua Tuhan baharui, Tuhan buat semangat mereka juga baru di tahun yang baru ini. Optimisme ada di seluruh warga jemaat, sehingga menjalani tahun 2021 ini dengan penuh semangat. Dan tetap di dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu beserta. Terlebih, kami juga berdoa bahwa setiap umat-Mu kiranya senantiasa Tuhan buat untuk selalu rindu berbakti kepada Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini kualitas ibadahnya semakin baik dibanding tahun yang sudah berlalu. Kami juga berharap di tahun yang baru ini, kami sudah tidak lagi dihantui kecemasan, dihantui ketakutan dengan adanya wabah COVID-19. Tapi kami senantiasa dimampukan untuk bisa bertahan dalam menghadapi wabah ini. Terlebih kami semua juga meyakini janji Presiden negara kami itu bukan janji yang kosong dan pasti akan diwujud nyatakan, dan seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan imunisasi untuk COVID-19. Dan kami berharap tidak ada lagi yang kemudian menderita serangan dari COVID-19 ini. Harapan kami, roda perekonomian bangsa dan negara kami menjadi semakin baik. Demikian pula ibadah yang kami selenggarakan kembali seperti semula, bisa beribadah secara langsung dan bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk seluruh para pelajar, kiranya mereka semua senantiasa disemangati di dalam setiap pergi ke sekolah. Mereka senantiasa yakin bahwa pengetahuan yang selalu mereka terima, mereka dapatkan dari Bapak dan Ibu gurunya, pasti akan selalu berguna untuk kehidupannya ke depan. Karena itu, kiranya Tuhan berkati anak-anak sekolah, biarlah menjalani masa studinya dengan penuh semangat, tanpa ada keraguan-raguan. Biarlah mereka semua sungguh-sungguh menjadi harapan gereja kami, menjadi manusia-manusia
yang memiliki kualitas kecendekiaan yang luar biasa. Inilah Tuhan seluruh rangkaian doa syafaat kami. Keseluruhannya kami naikkan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa kita untuk bisa bersama-sama di dalam kemuliaan Bapa di surga, bahwa hidup kita di dunia ini harus memiliki kepedulian kepada saudara kita yang paling hina, yaitu mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang sakit, mereka yang telanjang, mereka yang terpenjara. Kita harus peduli kepada mereka, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Berarti kita juga peduli kepada Tuhan. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 365C ayat 1. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung 474. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.